Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nersi Kirisanto. Gimana kabarnya, Mas-mas dan Mbak-mbak semua? Oke, saya berharap Mas-mas dan Mbak-mbak semua sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar walaupun di masa pandemi. Oke, hari ini saya ingin menyampaikan ya satu materi pembuka untuk di sistem pencernaan. Nah, sistem sebelumnya sudah disinggung oleh Pak Jamil, yaitu sistem penginderaan dan penglihatan ya. Jadi sudah dibahas. Nah, untuk memasuki minggu ini, saya mulai dengan materi asuhan keperawatan pada gastritis ya. Oke, gastritis sendiri itu merupakan penyakit yang ini ya, penyakit kalau orang kita, jadi orang Indonesia mengatakan itu adalah penyakit peradangan pada lambung yang diakibatkan karena peningkatan dari asam lambung ya. Atau kalau orang-orang kampung mungkin di desa saya contohnya itu mereka mengatakan saya sakit mah gitu ya. Jadi itu artinya sama dengan gastritis. Oke, untuk ini ya, jadi untuk anatomi fisiologi silakan nanti dibaca sendiri di modul yang kemarin sudah saya bagikan, atau nanti silakan lihat di deskripsi dari video ini di YouTube. Silakan nanti saya cantumkan modul dari asuhan keperawatan gastritis. Silakan nanti kalau ingin mengeksplor lebih lanjut, sampean bisa baca panjang, sudah di situ sudah ditulis panjang lebar tentang penjelasan asuhan keperawatan pada pasien dengan gastritis. Oke ya. Oke. Nah, ini ada video pembuka di mana video ini akan menceritakan perjalanan dari makanan yang kita makan sehari-hari ya, mulai dari dihancurkan di mulut sampai masuk ke dalam sistem pencernaan dan menjadi nutrisi mikronutrisi yang siap untuk diserap oleh villi usus dan diedarkan ke seluruh tubuh. Oke, selamat menyaksikan. And however well-mannered we are about getting food into our mouths, there's not much decorum about what happens next. Food doesn't simply fall from mouth to stomach. Your brain triggers waves of muscular contractions that squeeze. Oke, ini adalah kondisi di dalam esophagus kita. Jadi ini contoh gerakan peristaltik meremas yang akan mengirimkan makanan sampai ke dalam lambung ini ya. Nah, seperti ini kondisi di dalam lambung kita. It's really a biological blender, a churning pool of digestive juices to break down food into easily absorbable ingredients. Oke, di dalam lambung makanan dicerna secara mekanik maupun kimiawi. Nah, ini mulai tanpa enzim ya, enzim yang keluar, di mana enzim ini berfungsi untuk mencerna secara kimiawi dari zat makanan yang, nah ini contoh HCl, contoh HCl yang keluar dari dalam lambung seperti ini prosesnya. Nah, ini mulai dicampur, mulai dari enzim-enzim dan termasuk di situ ada asam lambung ya dengan makanan. Nah, ini mulai dikirim makanan yang sudah jadi dikirim ke duodenum ya, ke usus halus dalam bentuk kimus ya. Nah, ini contoh situasi lingkungan di dalam usus halus, yaitu banyak villi-villi yang bertugas untuk menyerap saripati makanan yang sudah bisa siap untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oke ya, ini sepintas tentang lambung, bibliografi tentang lambung kita. Jadi dia merupakan tabung elastis ya. Terus kemudian kapasitas untuk orang dewasa ini 1,5 liter. Kapasitas kosong, tapi dapat melebar sehingga sampai 3-4 liter ya. Makanya jangan heran kalau di YouTube itu kan ada ya orang Cina itu yang makan makanan segitu banyak ya, orang Cina perempuan makan segitu banyak dan habis ya, kok cukup. Nah, itu ternyata lambungnya bisa sampai melar 3-4 liter, artinya
3 ya, dua kali sampai 3 kali lipat dari kondisi kosong. Kemudian dia fungsinya adalah menampung makanan. Ya, di sana selain ditampung, makanan juga dilanjutkan pencernaan secara mekanis, jadi dihancurkan. Di mana di sini proses penghancurannya sendiri itu dibantu oleh ini namanya jonjot ya, jonjot lambung yang sifatnya kasar seperti ini bentuknya. Nah, ini membantu melumatkan makanan atau menghancurkan makanan sehingga luas permukaannya menjadi lebih lebar atau makanan itu menjadi halus. Nah, selain secara mekanis, di dalam lambung juga ada pencernaan secara kimiawi, di mana itu melibatkan enzim. Di situ yang sudah terkenal ya, jadi enzim pepsinogen, kemudian HCl atau asam klorida, kemudian ada hormon intrinsik faktor, ada hormon lapar atau grelin, kemudian ada gastrin dan ada mukus atau barier ya. Kemudian selanjutnya adalah getah lambung. Ini diproduksi 3 liter per hari ya, jadi getah lambung ini diproduksi 3 liter per hari dan itu normal. Makanya pada orang-orang yang terkena gastritis ya, ini getah lambung ini bisa lebih dari 3 liter per hari. Mungkin pada orang-orang dengan misalnya gangguan emosional ya, sering marah-marah, kemudian dalam kondisi emosi yang tidak stabil ya, itu produksi getah lambung ini bisa lebih dari 3 liter per hari. Nah, ketika getah lambung ini diproduksi dalam jumlah besar seperti itu tapi tidak ada makanan, maka getah lambung inilah yang menjadi senjata makan tuan. Maka dinding lambung yang bagian dalam ini akan ikut rusak oleh keberadaan getah lambung yang diproduksi sendiri dalam setiap hari ya. Nah, selain dalam jumlah besar getah lambung ini diproduksi, pH-nya coba dilihat, pH 0,9 sampai 1,5 ini cukup asam sekali, jadi sangat asam ya, sangat asam. Bahkan ada, dulu saya masih ingat ada eksperimen ya, jadi asam klorida dengan tingkat keasaman yang mirip dengan asam lambung, ketika diteteskan pada sebuah batang besi, itu batang besinya menjadi bolong karena sifat korosif yang dari asam lambung tersebut. Jadi makanya asam lambung itu tidak boleh sampai keluar dari lambung, karena organ lain selain lambung itu adalah didesain oleh Allah itu tidak tahan dengan tingkat keasaman HCl dengan pH segitu ya. Makanya di lambung itu ada yang disebut dengan kardiak. Jadi di sini ada tutup ya, jadi ada klep dari lambung, supaya tujuan klep di sini adalah menahan makanan supaya yang sudah masuk ke dalam lambung tidak balik kembali ke dalam oesofagus. Nah, di bagian lambung dengan duodenum ini juga ada sphincter ya, ini disebut dengan sphincter pilorik, di mana sama fungsinya adalah makanan yang sudah kadung masuk ke dalam duodenum tidak akan masuk kembali ke dalam lambung, atau atret ya, bahasa gampangnya itu tidak mungkin atret. Jadi kalau sudah masuk ke wilayah yang lain itu sebenarnya tidak boleh kembali lagi ke wilayah sebelumnya. Kemudian untuk sekresi ya, sekresi getah lambung ini jadi distimulasi oleh nervus vagus. Ini nervus ke-10 ya, nervus ke-10 yang ada di mulut ya, ada di mulut. Kemudian nervus inilah yang nanti akan terangsang oleh adanya makanan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Nervus ini akan menjadi stimulator untuk diproduksinya getah lambung ketika pada saat kita makan ya. Oke. Kemudian HCl sendiri berfungsi sebagai pencerna makanan, pengaktif enzim pepsin,
kemudian pembunuh kuman yang kebarengan masuk dengan makanan saat kita makan ya. Mungkin saking kesusune terus lupa cuci tangan, habis itu langsung makan, pegang makanan terus makan gitu ya. Nah itu ada kemungkinan bakteri itu ikut masuk karena tangan kita yang kotor tadi. Nah sesampainya di lambung, maka HCl yang dikeluarkan ini akan berfungsi, salah satunya adalah membunuh bakteri yang ikut serta masuk berbarengan dengan makanan gitu ya. Mungkin ini juga menjadi alasan kenapa pada orang-orang gelandangan itu ya, yang di pinggir jalan sing nggak tahu adus terus merengono oleh makanan, kadang makanan juga basi atau makanan yang makan pokoknya makan terus kemudian nggak cuci tangan. Tapi kebanyakan gelandangan itu kan ya sehat-sehat saja ya, bahkan ada yang gendut gitu ya, terus perutnya besar dan sebagainya, dan mereka itu santai aja sehat ini ya. Mungkin karena salah satunya ya kebesaran Tuhan, dimana HCl yang mungkin pada orang-orang gelandangan ini cukup kuat sehingga bisa membunuh kuman-kuman yang masuk melalui atau berbarengan dengan makanan yang dimakan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini pengertiannya ya. Jadi pengertian dari gastritis itu inflamasi atau peradangan pada mukosa dan submukosa lambung. Jadi pada lapisan kulit terluar bagian dalam lambung, kemudian lapisan kedua dari dinding lambung bagian dalam. Ya, ini mengalami kerusakan. Sekali lagi, jadi penyebab kerusakannya adalah keberadaan asam lambung yang pada saat itu tidak ada makanan yang dicerna. Jadi asam lambungnya diproduksi tapi tidak ada makanan yang dicerna, sehingga yang asam lambung yang sudah kadung keluar itu akan mencerna dinding lambung itu sendiri. Jadi mirip seperti senjata makan tuan gitu ya. Nah ini seperti ilustrasi di gambar. Nah ini ada seperti api di dalam perut itu ya, karena memang sensasinya, pengalaman ketika saya menangani pasien untuk gastritis itu ya sensasinya panas ya, panas. Nah panas ini hadir karena adanya iritasi dinding lambung akibat dari asam lambung yang sangat asam tadi ya, 0,9 sampai 1,5 tadi. Nah iritasi ini ada rasa panas, perih ya, seperti teriris-iris itu. Jadi ada sensasi seperti itu. Jadi kebanyakan pasien itu yang sering muncul, yang dikeluhkan ketika diperiksa ya, perasaannya nggak nyaman di daerah ulu hati, kemudian perih gitu ya, kemudian ada mual muntah, gelegean terus, kemudian ada sensasi dada ini terbakar. Jadi itu efek tanda-tanda yang sering dikeluhkan oleh pasien saat berobat karena gastritis ya. Nah ini penyebabnya secara umum itu ada 4 ya. Yang pertama adanya reflux atau aliran balik getah duodenum yang berulang. Jadi makanya tadi ada ini ya ada di anatomi tadi ada sphincter pyloric. Nah di sini. Nah ini ya. Nah sphincter pyloric ini tujuannya adalah menghambat makanan yang sudah masuk ke duodenum supaya tidak balik atau atret kembali ke dalam lambung. Karena apa? Di duodenum di sini itu lingkungannya sudah sangat berbeda. Ya, di duodenum ini sangat basah, di lambung itu sangat asam. Jadi dua lingkungan yang terpisah. Ya, jadi dua lingkungan yang sangat berbeda. Hanya terpisah oleh sphincter dari lambung, sphincter pylorus. Ya. Kalau makanan yang tadi yang sudah masuk ke dalam duodenum, kemudian atret balik kucing ya, masuk ke dalam lambung, nah ini akan menyebabkan iritasi pada lambung. Nah, jadi lambung itu tahan dengan asam, tingkat enzim yang asam HCl itu, tapi dia tidak tahan dengan enzim-enzim yang sifatnya basah.
Nah, sifat basa ini itu adalah ciri khas dari duodenum. Oke. Kemudian yang kedua adalah hipersekresi asam lambung. Nah, hipersekresi asam lambung ini tentunya saya rasa ini ya kita banyak yang pernah sudah merasakan ya, misalnya ketika telat makan gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba tidak ada makanan, kemudian perut kita terasa perih ya. Kemudian ini apa? Mulailah ada rasa ketidaknyamanan di daerah ulu hati kita. Nah, itu akibat hipersekresi lambung, asam lambung. Nah, yang kedua itu hipersekresi ini bisa dipicu karena adanya ini tumor di lambung. Jadi tumor ini melalui growth factor yang dihasilkan dari tumor itu menyebabkan produksi asam lambung ini berlebihan, sehingga ya tadi kita sudah tahu bahwa produksi normalnya itu 3 liter per hari. Tapi karena ada tumor di lambung yang berperan atau memengaruhi dari produksi dari asam lambung, maka yang tadinya 3 liter ini akan menjadi nambah, jadi tambah banyak, bisa 5 liter per hari ya, karena efek dari adanya kanker atau dari tumor di dalam lambung. Terus yang kedua, biasanya hipersekresi terjadi pada pasien-pasien yang stres ya. Jadi kalau sampean banyak masalah gitu ya, lagi banyak masalah, entah itu masalah tugas yang nggak selesai-selesai, kemudian stres dengan masa pandemi seperti saat ini, atau mungkin stres ketahuan misalnya oh ternyata pacarnya punya pacar lain. Nah, itu kan stres ya, stres, atau mungkin ya karena ada masalah tertentu yang lain sehingga sampai menyebabkan stres. Nah, pada saat kondisi stres ini tubuh itu salah satu reaksinya ya saat kita stres itu adalah dia akan memproduksi asam lambung yang lebih banyak dari normal. Nah, kemudian pada saat stres juga kita kan juga jarang makan ya, jadi lupa makan, kemudian mau makan juga nggak enak dan sebagainya. Tapi di satu sisi ternyata asam lambungnya ini berlebih, maka ya sudah, yang sudah kadung keluar dari pabriknya asam lambung ya yang seadanya dicerna. Akhirnya kalau nggak ada makanan ya dinding lambung itu sendiri yang dicerna gitu ya. Nah, hipersekresi asam lambung. Nah, faktor ketiga dari hipersekresi asam lambung ini dipicu karena obat-obatan ya. Misalnya katakanlah obat-obatan yang banyak memicu itu biasanya analgesik ya, contoh saja itu paracetamol, ibuprofen itu ya, kemudian antalgin, itu asamafenamat, itu semuanya adalah obat-obatan yang secara kimiawi itu efeknya itu akan menyebabkan hipersekresi dari asam lambung. Makanya pada orang-orang yang mempunyai riwayat gastritis, kemudian dia berobat, dan di situ salah satu obatnya adalah yang digunakan adalah misalnya analgesik atau antipiretik, misalnya paracetamol, maka karena ada riwayat gastritis maka tidak diperkenankan untuk dipergunakan. Jadi lebih baik diganti yang lain yang tidak ada potensi menyebabkan sekresi asam lambung itu meningkat. Gitu. Kemudian faktor lain itu adalah ini apa itu tadi makanan ya, makanan minuman tertentu itu juga mempengaruhi dari asam lambung ya. Misalnya contoh makanan yang memicu dari peningkatan asam lambung yaitu makanan yang sifatnya pedas ya, spicy ya. Kemudian yang kedua itu adalah minuman berkarbonasi ya. Kita tahu ya pokoknya yang ada gelembung-gelembung udaranya ya. Contohnya minuman berkarbonasi yang banyak beredar ya Sprite, Coca-Cola, Fanta, terus apa lagi karbonasi yang lain ya. Jadi misalnya ini beli apa itu soda gembira ya.
Nah itu juga masuk kan, ada berkarbonasi. Semuanya itu efeknya, jadi efeknya adalah justru akan memicu terjadinya hipersekresi asam lambung. Ya, makanan pedas, oh ya makanan kecut, misalnya buah-buah yang kecut itu ya. Kalau omongan pedas mungkin juga sama ya, bisa menimbulkan dari hipersekresi asam lambung ya. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah turunnya daya tangkis atau faktor defensif mukosa. Nah, faktor defensif mukosa ini sebenarnya gini, produksi dari mukosa yang melindungi dinding lambung itu mulai berkurang, atau bisa jadi produksinya malah justru berhenti. Ya, kan banyak itu faktor defensif ya. Jadi ini kita tahu bahwa di lambung itu ada enzim yang namanya pepsin ya, pepsin. Jadi pepsin di sini ini ya, mukus atau barier ini namanya pepsin. Pepsin itu fungsinya itu adalah melapisi dinding bagian dalam lambung supaya tidak mudah teriritasi oleh keberadaan asam lambung. Nah, pada suatu ketika itu bisa saja seseorang itu akan mengalami penurunan produksi dari pepsin. Ya, bisa entah karena memang faktor obat-obatan yang dia konsumsi atau memang faktor penyakit ya, misalnya diabetes mellitus itu juga sama ya. Ada kelainan namanya gastropati diabetikum, di mana banyaknya kerusakan pada dinding lambung ya, iritasi pada dinding lambung memang diakibatkan karena faktor penyakit diabetes ya, diabetes mellitus. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah infeksi bakteri. Nah, ini adalah bakteri yang paling sakti ya, di dunia. Karena bakteri ini paling tahan dengan hidup di kondisi yang sangat asam. Ya, jadi kita ingat tadi bahwa HCl itu pH-nya itu 0,9 sampai 1,5. Nah, ada bakteri yang diciptakan oleh Allah ini ternyata tahan sekali dengan tingkat keasaman tersebut dan ternyata bisa menginfeksi pada daerah lambung. Nah, ini nama bakterinya adalah Helicobacter pylori. Nah, ini bakteri yang paling sakti ya. Oke, ini tadi sudah ya. Silakan. Oke, ini masuk ke klasifikasi. Ada dua, jadi ada gastritis akut dan gastritis kronis. Jadi kalau kronis ini berarti sudah lama ya, sudah lama kena orangnya, dan biasanya gastritis kronis ini seringkali saya jumpai pada pasien-pasien diabetes. Jadi diabetes mellitus itu salah satu komplikasinya kalau diabetesnya ini tidak terkontrol, maka akan menyebabkan namanya gastropati diabetikum. Nah, ini akan menyebabkan gastritis kronis ya. Kalau yang gastritis baru ya, baru ini biasanya, ini contoh kalau misalnya mahasiswa dulu zaman waktu masih ingat waktu PPS mungkin ya. Jadi PPS sudah stres, banyak tugas, harus masuk pagi hari, sampai di kampus ternyata kakaknya marah-marah dan sebagainya, akhirnya stres. Nah, itu akan menyebabkan gastritis yang sifatnya sementara, disebut dengan gastritis akut gitu ya. Oke, ini penjelasan untuk yang gastritis akut, di mana gastritis akut ini adalah merupakan iritasi lambung mendadak ya. Jadi saya ceritakan tadi, misalnya ketika sampean ada masalah, ada konflik ya, sifatnya sementara, atau misalnya adanya ketidaknyamanan, misalnya yang mau menikah itu kan persiapannya banyak, ini itu banyak yang dipikir, akhirnya stres. Nah, itu terus perutnya sakit, nah itu disebutkan gastritis akut. Terus mau ujian gitu ya, mau UTS atau mau AS kalau itu mahasiswa, kemudian menjalani kondisi yang mungkin nggak nyaman, misalnya PPS ya,
perpeluncuran di kampus. Nah, itu akan menyebabkan ketidaknyamanan yang berefek pada munculnya penyakit yang disebut dengan gastritis akut itu ya. Nah, pada kondisi ini, kondisi submukosa dan mukosa dari dinding lambung ini hiperemik. Jadi dia akan kemerahan ya. Jadi hiperemik itu berwarna kemerahan, kemudian adanya bengkak atau edema, dan bisa saja menimbulkan hemoragik atau perdarahan. Namun pada kenyataannya di lapangan seringkali saya jarang menjumpai pada orang-orang yang sampai gastritis akut itu mengalami perdarahan. Kecuali pada kasus-kasus misalnya pernah itu sekali miras oplosan. Nah, itu iritasi dinding lambung tidak hanya disebabkan karena iritasi dari naiknya asam lambung, tapi di sisi lain ada zat aktif lagi yang di miras oplosan itu yang menyebabkan kerusakan dinding lambung, dan kerusakannya sifatnya masif sehingga pasien ada kondisi di mana dia muntah darah, hemoragik gitu ya. Terus yang kedua biasanya pada kasus ini bunuh diri minum baygon. Nah, itu juga sama, jadi iritasi. Nah, kemudian adanya perdarahan pada saluran pencernaan ya. Nah, untuk kasus gastritis akut ini jangan khawatir, di mana kasus ini bisa sembuh total ya. Jadi dilakukan dilakukan perawatan ya, di mana dicari tahu sebab musabab utamanya atau etiologi utama dari gastritisnya. Nah, setelah ketahuan etiologinya apa, sebabnya apa, maka dilakukan treatment. Nah, insya Allah setelah di treatment gastritisnya mulai kembali ke kondisi normal ya, tidak berlebihan lagi, maka jaringan atau mukosa atau submukosa dari lambung tadi yang mengalami iritasi, dia memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan akhirnya sembuh lagi. Itu sembuh normal itu ya. Ini tanda-tanda yang dirasakan ya, kondisi dirasakan oleh pasien-pasien yang mengalami gastritis, yaitu yang khas yaitu mual ya, nyeri perut pada kuadran kiri atas atau di ulu hati, kemudian muntah, ceguken ya. Ceguken ini khususnya pada paling banyak dijumpai itu pada lansia. Jadi lansia yang mengalami gastritis biasanya manifestasi yang paling mudah diingat itu atau mudah diidentifikasi yaitu pasiennya sering ceguken, nggak selesai-selesai. Kemudian yang kedua, yang terakhir itu adalah sendawa atau glegeken ya. Itu juga sama, jadi khas pada lansia-lansia yang mengalami gastritis biasanya glegeken ya, sendawa berulang-ulang. Oke, yang kedua yaitu gastritis kronis ya. Jadi di sini sifat kerusakannya sudah lama ya. Kemudian cirinya adalah adanya atrofi progresif epitel kelenjar. Jadi atrofi di sini yaitu pengecilan jaringan ya secara progresif pada epitel kelenjar dari dinding lambung. Kemudian adanya sel ini ya, sel Chief. Sel Chief ini ya dibuktikan misalnya dinding bagian dalam lambung itu yang tadinya dia ya bergelombang-gelombang itu malah jadi rata ya, rata, warna kemerahan, perdarahan itu. Nah, pada saat kondisi seperti tersebut yaitu sel Chief-nya dari dinding lambung itu juga akan hilang ya, hilang karena proses iritasi tadi. Kemudian dinding lambung ya, karena terus-terusan diiritasi, lama-kelamaan ya habis ya, jadi tipis dan pasien cenderung akan mengalami nyeri ya, nyeri yang nggak selesai-selesai atau mengalami tidak nyamanan di pencernaannya. Oke. Kemudian tadi ya mukosa ini menjadi permukaan yang rata, jadi dinding lambung yang tadinya bergelombang-gelombang, adanya jonjol-jonjol tadi, maka jonjol-jonjol tadi itu habis karena teriritasi oleh asam lambung yang sangat asam tadi ya. Nah, ini untuk penyebabnya
ya, etiologinya bisa karena tadi ya sudah, yaitu infeksi Helicobacter pylori. Kemudian ada ulkus benigna atau maligna ya. Jadi ini ada misalnya ada kanker gitu ya. Ada kanker yang menyebabkan luka di dinding lambung ya. Terus ada alkohol, ini terutama yang memang hobinya miras ya. Hobinya miras itu, nah itu ada potensi kerusakan dinding lambung karena alkohol yang diminum. Nah itu menyebabkan gastritis kronis. Kemudian yang berikutnya adalah rokok ya. Rokok, walaupun rokok ini agak ini ya belum terbukti pasti, tapi ada hasil pendataan dimungkinkan orang-orang yang laki-laki terutama yang perokok itu mengalami gastritis. Salah satu peran dari rokok ini yang menyebabkan gastritisnya pasien. Terakhir yaitu reflux empedu tadi ya. Nah ini reflux empedu itu disebabkan karena kegagalan sphincter pilorik ya dalam menjaga makanan. Jadi yang tadinya kalau sudah dari lambung ke duodenum seharusnya sih tidak atret, nggak balik kucing. Nah ini kalau balik kucing maka justru akan menyebabkan kerusakan dinding lambung. Oke, gastritis kronis ini ternyata menjadi pencetus ya, ulkus ya. Kalau ulkus ini, kata-kata ulkus berarti sifat lukanya ini sudah sangat kronis, kemudian bentuknya sudah sampai jeglong-jeglong gitu ya. Jadi sudah setingkat submukosa, jadi kayak kerowok-kerowok gitu ya dinding lambungnya. Dan di sisi lain juga kerusakan pada dinding lambung akibat iritasi tadi itu berpotensi menyebabkan karsinoma atau kanker lambung ya. Nah ini informasi lain, ada pembagiannya untuk gastritis, ada tipe A, ada tipe B gitu ya. Ya ini nice to know aja ya, nanti mau dibaca sendiri tidak apa-apa. Kemudian untuk sign and simptomnya untuk gastritis kronis ini sama ya, jadi dengan yang akut. Yang pertama ada anoreksia, mual muntah, nyeri ulu hati ya. Tapi yang sangat membedakan ini nyeri ulu hati ya. Pada gastritis akut, nyeri ulu hati itu akan menghilang seketika ketika kita makan. Nah, jadi kita memasukkan makanan ke dalam lambung itu nyeri yang dirasakan itu seketika juga ikut hilang. Namun kalau misalnya dengan digunakan untuk makan malah justru sangat sakit, sangat perih lambungnya, maka itu adalah satu tanda di mana gastritisnya sudah bersifat kronis ya. Jadi kalau kronis itu malah di awal-awal itu tidak merasa ya, tiba-tiba setelah dia nggak terkontrol ininya ya, jadi maka bisa menyebabkan ini ya kerusakan pada dinding lambung. Terus yang berikutnya kembung ya. Kembung ini efek karena penutupan dari klep atau sphincter dari lambung yang bagian atas maupun yang bagian bawah ya. Kemudian adanya rasa asam atau kecut di mulut, atau bisa lebih cenderung ke pahit itu ya, rasa pahit karena memang rasa HCl itu pahit ya. Terus yang berikutnya adalah mual dan muntah. Nah ini tanda-tanda yang sangat sering khas muncul pada pasien-pasien dengan gastritis. Ini ya perbedaannya. Kalau gastritis kronis diberi makan malah justru tambah nyeri. Kalau gastritis akut diberi makan maka nyerinya malah justru menghilang. Oke, ini tadi tanda-tanda ya. Nah, selain ini menurut sumber pustaka ini untuk yang kronis ya, jadi ada satu tambahan tanda, yaitu ada avitaminosis vitamin B12. Ya, kita tahu bahwa vitamin B12 itu adalah satu-satunya vitamin yang diabsorpsi
yang posisi absorpsinya hanya di daerah lambung. Jadi ketika lambungnya bermasalah, maka proses absorpsi ini pada vitamin B12 itu bisa mengalami kegagalan ya. Jadi ikut-ikutan bermasalah, maka pasien cenderung ketika B12 ini tidak terpenuhi ya selama dalam jangka waktu yang lama, maka pasien akan jatuh pada kondisi avitaminosis atau defisiensi vitamin B12. Nah, untuk pemastian diagnosa ya, sebenarnya secara lapangan ya, di lapangan itu saya sendiri dalam menangani pasien di klinik ya, pasien gastritis itu jarang menggunakan perlengkapan ya, kecuali ini memang yang sangat parah ya, sampai muntah darah gitu ya. Itu biasanya pasien ini cenderung tersebut akan dilakukan pemeriksaan penunjang lain yang gunanya untuk memastikan penyebab atau mencari dari penyebab pasti muntah darahnya pasien ya. Nah, kalau secara ini ya, secara umum untuk pemeriksaan diagnostik itu yang paling banyak ya USG abdomen, atau yang kedua adalah endoskopi. Nah, endoskopi ini biasanya dikerjakan pada saat ada indikasi tanda-tanda peradangan ya. Tapi kalau indikasi adanya perdarahan pada sistem gastro, jadi ada gaster itu ya. Jadi kita pingin cari tahu sumbernya di mana, nah itu nanti bisa menggunakan alat khusus untuk mengetahui dari adanya peradangan pada lambung ya. Dan untuk endoskopi ini juga sudah banyak ya. Jadi ini yang sudah parah-parah itu dilakukan endoskopi ya, untuk memastikan bahwa kondisi lambungnya seperti apa itu ya. Oke, ini tata laksana ya, penata laksanaan. Yang pertama ya pengaturan diet ya, karena permasalahannya di pencernaan, maka ya pertama yang harus dilakukan ya diet ya. Diet apa aja yang perlu dilakukan dalam diet untuk mengatasi atau proses treatment dari gastritis, yaitu yang pertama hindari alkohol ya, jadi miras ya, sing mabukan leren gitu ya. Kemudian stop merokok ya, kemudian hindari minuman berkarbonasi tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian hindari makanan yang ekstrim ya, ekstrim pedas, ekstrim asam atau kecut ya. Kemudian hindari makanan yang mampu menyebabkan gas berlebih ya, jadi ada makanan-makanan yang ketika kita makan itu bawaannya itu nanti pingin kentut aja ya. Nah, itu berarti makanan tersebut bisa memicu timbulnya gas yang berlebih ya, misalnya kubis gitu ya, telo, nah itu simbukan gitu ya mungkin ya. Oke, yang berikutnya hindari kafein. Jadi kita tahu bahwa kopi itu salah satu juga yang menjadi faktor dominan di tempat kita. Biasanya orang-orang yang mengalami gastritis kronis akut itu biasanya karena faktor kopi ya. Jadi seperti kemarin ada satu bintang film itu ya, jadi mengalami ini gastritis karena menggunakan kopi yang terlalu banyak ya. Hindari makan terlalu banyak dalam jumlah besar ya, sekaligus dalam satu kali makan. Jadi makanya karena apa, nanti makanan yang sangat banyak itu juga akan memicu sekresi dari asam lambung dalam jumlah yang besar juga ya. Makanya seperti di sunnah kanjeng Nabi ya, berhentilah makan sebelum kenyang. Itu salah satunya
adalah tips yang sudah terkenal dari Kanjeng Nabi supaya kita terhindar dari asam lambung atau gastritis ya. Terus atur penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi lambung, misalnya analgesik, NSAID, kortikosteroid dan sebagainya. Kalau itu misalnya memang tetap butuh, maka lebih bagus diganti dengan merek lain atau obat lain yang komposisinya tidak membahayakan dari atau tidak menimbulkan asam lambung berlebih ya. Yang terakhir adalah makanlah dengan jam yang teratur. Maksudnya jam makannya ini dibuat teratur. Yes, paling gampang kayak orang puasa itu ya. Jam makan, jam berbuka dan jam sahur itu kan teratur, tetap dari hari ke hari ya segitu-gitu aja. Oke, yang berikutnya adalah istirahat ya. Istirahat fisik dan jiwa. Jadi kurangi stres. Jadi di sini itu ya yang utama ya selesaikan dulu masalahnya ya supaya bisa terhindar dari stres ya. Masalahnya apa? Masalahnya utang piutang ya, undang nyaur gitu ya. Masalahnya apa? Oh, ada miskomunikasi ya, yang segera di mediasi supaya ini ya miskomunikasinya bisa terselesaikan dan sebagainya. Itu ya. Jadi istirahat fisik dan jiwa, kurangi stres. Jadi lebih baik kita selesaikan permasalahannya, tapi kita tidak malah menghindar ya, karena banyak orang yang mungkin cara menyelesaikan masalahnya dengan menghindar, padahal itu juga tidak ini ya, nanti kalau sudah ketemu lagi ya bermasalah lagi ya. Oke, kemudian untuk obat ya, ini obat-obatan yang disarankan untuk dipakai pada pasien-pasien dengan gastritis itu yang paling gampang, yang pertama yang antasida. Antasida ini contohnya adalah Promac yang sampean kenal itu ya, Novamax, Guvamax dan sebagainya. Pokoknya Promac dan sekeluarganya itu ya. Nah, itu cara gini. Cara penggunaan untuk antasida ini agak berbeda untuk konsumsi obat-obat pada umumnya. Di mana obat antasida ini memiliki T setengah ya, jadi masa hidup atau masa efektif kerjanya antasida ini cuma 1 jam. Maka dari itu makanya seringkali kalau misalnya di klinik orang-orang yang mendapatkan resep antasida biasanya saya minta untuk mengkonsumsinya, kalau ini orang dewasa ya, 2 tablet langsung dikunyah sebelum makan, habis itu baru diberikan air minum, air putih itu ya. Nah, hindari penggunaan teh hangat atau apapun yang berbentuk hangat ketika mengkonsumsi dari antasida, karena nanti malah air hangat yang kita minum berbarengan dengan obat tadi itu malah efeknya akan justru melemahkan dari obat tersebut ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengobatan antibiotika, tapi ini jelas ya, jadi syaratnya adalah kita yakin dulu bahwa gastritis yang dirasakan pasien itu murni karena infeksi ya. Jadi kalau ada infeksi maka salah satu penanganannya adalah menggunakan antibiotik. Terus yang berikutnya adalah obat penguat motilitas ya, atau pemercepat pengosongan lambung. Jadi makanan itu yang sudah halus itu segera dikirim ke duodenum. Nah, itu pemercepat pengosongan lambung ini misalnya contohnya obat-obatnya adalah metoclopramid, ondansetron, perimperan itu ya. Oh ya, tadi contoh untuk antasida itu adalah sukralfat. Nah, sukralfat di sini itu bentuknya sirup ya, cair, ada yang mengatakan sirup pink karena memang warnanya itu warna pink ya. Nah, sukralfat ini fungsinya adalah menggantikan pepsinogen untuk melindungi dinding dalam mukosa lambung. Sehingga terus yang kedua adalah menstimulasi proses penyembuhan dari dinding lambung tadi yang mengalami iritasi. Nah, sukralfat ini tidak diperkenankan atau dikonsumsi oleh ibu hamil ya. Kita tahu bahwa sukralfat ini efek sampingnya itu adalah kontraksi dari uterus, dinding lambung dinding rahim.
Jadi pada orang-orang hamil itu sangat dilarang sekali untuk mengkonsumsi suker alfat. Ya, jadi lebih baik tidak mengkonsumsi suker alfat asalkan janin yang dikandung itu menjadi aman ya. Kalau tidak menggunakan suker alfat ya bisa jadi nanti keguguran ya. Kemudian yang lain adalah obat-obatan penghambat produksi asam. Ini contohnya adalah simetidin, ranitidin, omeprazol. Nah, isu terakhir yang berkembang di masyarakat itu ranitidin sudah dicabut ya. Karena obat ranitidin ternyata ketika digunakan dalam jangka waktu panjang itu berpotensi menyebabkan adanya kemunculan kanker. Makanya sekarang BB POM itu menarik dari keberadaan obat ranitidin ya. Yang lainnya masih banyak, yaitu ada simetidin, omeprazol gitu ya. Dan itu saya rasa masih banyak sekali di apotek-apotek ya. Terakhir operasi ya, ini terakhir operasi. Jadi bagian lambung yang mengalami kerusakan sing bolong mungkin ya, lah itu dioperasi, dibuka lambungnya, diangkat terus diketok. Sing bagian yang bolong tadi diketok nah, ya, diketok terus kemudian ditutup kembali. Lain contoh-contoh nama operasinya pada lambung ya. Ada vakuotomi, ada gastric resection, billboard 1, billroot 2, biliroplasti dan sebagainya. Ya silakan, ini nestuno ya. Nah, saya yakin di Indonesia sih jarang kejadiannya seperti sampai dioperasi ya. Bahkan selama saya bimbingan di rumah sakit atau dulu pernah di rumah sakit itu tidak pernah menemui pasien yang belum pernah menemui pasien yang dirujuk atau dirawat treatmentnya sampai pada kelas operasi gitu. Oke, ini pengkajian ya. Jadi apa yang pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lontarkan ke pasien ya untuk melakukan pengkajian, yaitu nanti tanyakan tanda gejala pada pasien, apakah pasien mengalami nyeri ulu hati, apakah pasien mual muntah atau ada penurunan nafsu makan dan sebagainya ya. Kemudian gejalanya muncul kapan saja, gejala yang dirasakan apa kan ya. Adakah rasa perih, rasa panas, kembung, terus ketidaknyamanan di abdomen dan sebagainya kan gitu ya. Nah itu terus kemudian jangan lupa tanyakan tentang riwayat makanan yang dikonsumsi sebelumnya. Pedes enggak? Kecut enggak? Jangan-jangan ngopi, nah sering ngopi, melean ngopi ternyata akhirnya jadi gastritis itu ya. Atau riwayat penggunaan obat misalnya tadi ya, ternyata dia pengkonsumsi paracetamol, pengkonsumsi ibuprofen ya. Nah akhirnya bisa menyebabkan dari itu tadi apa, gastritis ya. Atau di riwayat penyakit ya, tanyakan apakah pasiennya mengalami ini apa itu, diabetes, penyakit diabetes yang tidak terkontrol. Kalau iya ya berarti ada kemungkinan gastritisnya ini disebabkan karena penyakit diabetesnya. Jadi kecenderungan enzimnya tidak banyak bekerja ya di pasien diabetes. Satu sisi juga banyak yang ini ya keberadaan adanya gastropati diabetikum ya. Nah ini juga berikutnya adalah pertanyaan-pertanyaan tentang mengidentifikasi dari penyebab ya. Adakah stres ya, ansietas, atau kalau misalnya coba ceritakan bagaimana perasaan Anda gitu ya. Nah ya itu untuk menggali adakah kemungkinan penyebab dari gastritis ini disebabkan karena psikosomatik gitu ya. Nah kemudian pertanyaan berikutnya bisa ditanyakan adalah saat kapan gejala itu menghilang atau bertambah parah. Jadi yang dimaksud di sini adalah gejala tadi ya, nyeri perut, nyeri kemudian kembung, nah kemudian lagi apa itu kondisi lain ya, misalnya glegeken atau tadi apa ya sendawa, itu sejak kapan menghilang atau malah justru bertambah parah. Nah, terus pertanyaan berikutnya, adakah riwayat penyakit lambung sebelumnya? Nah, ini mungkin yang sifatnya kronis ya. Nah, untuk mengidentifikasi
apa aja kondisi-kondisi yang dari mungkin ada keluarga teman-teman atau tetangga teman-teman yang menanyakan tentang ada enggak penyakit diabetes sebelumnya ya. Oke. Ini tabel asesmen ya. Silakan nanti ini ada tambahan sampai melena ya. Nah, melena ini adalah BAB darah. Berarti adanya ini sebagai pertanda bahwa sudah ada perlakuan yang perlukaan serius pada dinding lambung gitu ya. Oke, ini diagnosa keperawatannya ya, yang mungkin ya sangat mungkin untuk diangkat yaitu kekurangan volume cairan dan elektrolit. Ini masih sifatnya resiko tadi ya karena adanya mual muntah ya. Kemudian nutrisi ketidakseimbangan nutrisi ya, kurang dari kebutuhan tubuh, ini juga karena mual muntah. Terus yang terakhir adalah nyeri akut. Oke, saya rasa untuk materi penyakit gastritis saya rasa cukup sekian ya. Nanti kita lanjut ke materi kedua yaitu tentang ASCAP-nya ya, ASCAP dari pasien dengan gastritis ya. Silakan nanti yang ingin bertanya tentang seputar penyakit gastritis silakan ditulis di kolom komentar. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, silakan cukup sebutkan NIM, nama, NIM, kemudian tulis hadir gitu aja ya, sebagai pengganti dari absensi gitu. Mungkin saya cukupkan segitu saja. Terima kasih sudah mendengarkan, dan semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa diterapkan di minimal di keluarga Samen sendiri atau di diri Samen sendiri. Dan saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.